Kalau pengetahuan yang saya pertahankan, persepsi yang saya tahankan, saya sedang membangun idol di dalam diri saya. Idol itu mau saya bahasa Indonesia kan saudara, berhala. Dan sejak awal Allah mengingatkan, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Amin. Idol, idola, dan seterusnya saudara. Ini penting. Karena kalau kita tidak berhasil menyingkirkan idol ini, kita tidak berhasil mengasihi Tuhan. Saya ulangi, dan ini tidak hanya sekedar idol-idol Korea saudara. Ya, idol-idol seluruh dunia ini saudara. Kalau kita tidak berhasil menyingkirkan ini, ya kita tidak akan berhasil mengasihi Tuhan. Aspek yang paling menentukan untuk kita menyingkirkan berhala itu, now idol itu saudara, adalah bagaimana kita mendengar. Bisa fokus sama saya? Ya, kita mungkin menganggap idol itu saudara sesuatu yang bahkan ya terlalu kecil. Saya ulangi, kalau engkau terjebak dengan sesuatu yang terlalu kecil, maka yang terlalu besar itu bukan menjebak kau tapi melumat kau saudara. Idol misalnya teknologi, handphone itu sudah mengganggumu saudara. Ya saudara, itu masih idol yang kecil. Itu sudah menghancurkan kita. Itu sudah mempengaruhi kita, sudah menahan kita. Saya percaya engkau akan bertemu dengan idol yang lebih garang, lebih ngeri sama kau saudara. Sehingga itu yang akan nanti melumatkanmu. Halo? Percayalah saudara ya. Karena Tuhan masih sayang aja saudara sama kita. Seandainya dia adalah Allah yang kejam, baru ngomongin sama kau dan kau tidak dengar. Ya saudara, langsung kau pecah di situ juga saudara. Itu Allah yang kasar saudara. Jadi saudara hargai. Katakan hari ini, now, sekarang, firman dan rohnya sedang berbicara padaku. Aku harus hargai bahwa dia adalah Tuhan bagiku. Amin saudara. Nah itulah sebabnya ya kita akan mulai dengan hal yang mempengaruhi kita membangun ya now idol itu adalah bagaimana cara kita ya mendengarkan firman Tuhan. Nah coba kita buka saudara Kejadian ya kita kembali hal yang sudah kita pahami saudara. Kejadian 3 lah nggak apa-apa. Kalau kita hari ini pun dan bisa kita praktekkan sekarang. Kalau engkau hari ini juga hanya mendengar saudara, maka saudara kita juga sebenarnya tanpa sadar saudara, kita hanya ada di kesempatan saudara untuk hanya tahu saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah engkau mengenalnya. Maka engkau harus mendengarkannya. Mungkin kalimat saya kurang pas susunannya. Mendengar sering hanya membawa kita tahu. Tapi mendengarkan akan membawa kita mengenalnya. Penting kita memahami ini. Coba kita perhatikan ya. Maaf saya lompat dulu karena yang tadi itu nanti akan kita setelah ini Lukas 6 dan inilah sebabnya idol itu mulai terbangun dari waktu kita mendengarkan saja kita sudah mulai terbangun idol. Misalnya kau punya handphone, ya saudara, kau lagi dengar khotbah ini, mulai terbangun mana yang serius ku dengar ya, kok apa atau informasi dari handphone ini, udah mulai terbangun idol dalam dirimu. Jadi now idol itu sekarang bukan patung ya saudara. Saya kasih tahu rahasia yang langsung ya. Siap saudara? Ya. Now idol itu dirimu saudara. Now idol itu dirimu. Jadi jangan takut patung ya, takutilah dirimu. Kalau engkau hari ini mendengar firman Tuhan tak serius, tidak antusias, maka engkau sedang membangun berhala dalam dirimu.
Jadi bukan handphone atau benda di luar kita yang jadi berhala, tapi diri kita sedang kita bangun menjadi berhala. Makanya saya bilang terlalu kecil kalau engkau memahami, kalau saya bilang now idol itu adalah teknologi ini dan seterusnya. No. Berhala yang sekarang adalah dirimu. Itulah sebabnya dari awal Allah memastikan kita bukan seperti, tapi menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Saya merasakan ini perlu langsung saya to the point, karena saya merasakan justru waktu saya khotbah sedang terbangun berhala. Saya mending langsung to the point. Ya benar saudara. Saya waktu mendapati ini, oh Tuhan, saya dalam hati saya bersyukur saya. Itu membuat saya, saudara, menjadi sangat gampang mengatakan, saya tidak akan takut, ya. Tapi saya akan jadi takut berbicara teknologi, apapun itu, saudara, kalau kita tidak mengerti. Now idol itu sekarang pada dirimu. Saya simpulkan dengan jelas dulu, now idol itu sadar tidak sadar sering sekali itu adalah diri kita. Diri kita itulah idol, saudara. Idol bahasa lainnya adalah dewa, saudara. Tapi bahaya kalau engkau tidak sadar, engkaulah yang sering kali tanpa sadar sedang membangun dirimu berhala itu. Saya ulangi, ya mungkin langsung. Kenapa Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia bukan seperti kita, tapi segambar dan serupa. Dan kapan itu menjadi seperti? Kapan itu seperti? Mungkin saya akan bisa mengomongkan ini tanpa Alkitab kalau engkau bisa memahaminya. Kapan itu jadi seperti? Ketika manusia, ya saudara, tidak menyadari awal mula masalah mereka. Ketika mereka salah dalam mendengarkan. Pertanyaannya, di mana salahnya manusia itu? Balik lagi lah kita, Kejadian 3 saudara. Kejadian 3 ayat 1 kita mulai deh. Karena saya udah kepalang ngomongkan ini. Ya saudara, saya pingin langsung ngomongkan tapi saya khawatir saudara tidak tidak akurat ya. Saya tolonglah, perhatikan. Ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik, sudah jelas paling cerdik. Jadi di luar kita ini, dunia ini cerdik. Mau orang bilang dengan sistem dunia, mau dari AI, mau dari pengajaran dan semuanya saudara, itu sudah paling cerdik. Kita anggaplah paling cerdik. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Nah, berfirman benar? Saya sedang berfirman, amin. Saya sedang lepaskan kata-kata hari ini kepadamu. Hai jemaat Tuhan, now movement kita harus waspadai. Jangan sampai now idol dalam diri kita. Bahkan kalau now idol ini kita tidak singkirkan, kita juga gak bisa now worship saudara. Karena penyembahan kita sekarang harus kita singkirkan idol-idol lain supaya kita bisa jelas menyembah Dia. Sang Raja di atas segala raja. Tuhan Allah kita. Amin. Itu saudara. Jadi dikatakan berfirmanlah. Tentulah Allah berfirman. Ya, inilah, iblis pun tahu. Ya, iblis pun tahu saudara. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benar saudara? Ya, lalu sauk perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Lihat saudara, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat, ya salah mendengar. Ya,
salah mendengar. Perhatikan. Sekarang juga, kalau kau salah mendengar, iblis pun sudah tahu mulai. Ini cocok ini, kubangun berhala dalam dirinya. Halo. Akhirnya kita salahkan hal-hal yang lain. Ya. Akibatnya kita salahkan hal-hal yang lain tanpa kita sadari. Persoalan pertama mulai dari dalam diri kita. Kalau kita lanjutkan, perhatikan. Nanti saudara kan, mungkin gini, kenapa tidak ada kata-kata mendengarkan atau mendengar di sini? Apakah iblis tidak tahu yang saya ngomongkan barusan? Bahwa salah satu yang menghalangi kita menjadi serupa, segambar dengan dia adalah cara kita mendengarkan. Apa iblis tidak tahu? Tahu. Justru dia tidak mau to the point sama saudara. Dia berusaha membuatmu tidak tahu. Makanya perlu saya kasih tahu hari ini. Mungkin saya harus gunakan statement, kita tidak sedang mendengar, tapi kita harus mendengarkan. Ada kode perbedaan? Kita tidak sekedar mendengar, tapi kita harus mendengarkan. Apa bedanya? Jangan sekarang, nanti kau bisa belajar lebih lanjut. Tapi saya bisa bantu. Mendengar itu hanya pasif dan hanya memanfaatkan, menggunakan indera jasmani. Makanya dibilang orang pasif fisik. Jadi hanya menggunakan yang fisik telinga kita. Itu pun pasif. Kalau mendengarkan itu adalah aktif kognitif. Jadi aktif menggunakan tidak hanya telinga kita, tapi kognitif kita. Apa itu kognitif? Nah, ini orang guru-guru ini harusnya makanannya ini saudara. Kognitif itu saudara, jiwa kita, mentalitas kita juga kita libatkan. Jadi tidak hanya indera lahiria kita, tapi mentalitas kita, perhatian kita, pikiran kita, dan seterusnya. Jadi saudara, bahkan dalam bahasa Indonesia mendengarkan, bahasa Inggrisnya mendengarkan, bahasa aslinya mendengarkan, ada berbeda. Ada mendengarkan, ada mendengar. Mendengarkan itu tidak sekedar hear, bahkan ada kalimat lainnya adalah hear with intelligence. Hati-hati memang dengan AI, karena AI itu kepanjangannya adalah artificial intelligence. Menjadi masalah kalau engkau terlalu mendengarkannya. Wah, ini luar biasa. Kita lanjutkan dulu ya saudara. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, jadi dunia ini akan berkata segalanya di katawarku, kau gak akan mati. Amin. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi waktu Allah di Kejadian 1 berkata, baiklah kita menjadikan manusia bukan seperti Allah, tapi segambar dan serupa dengan dia. Lalu kemudian di Kejadian 2 dia berkata, janganlah makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Bukan nanti tapi pasti kau mati. Jangan makan ya buah pohon pengetahuan. Ya. Kadang-kadang tanpa sadar ya kita mendengar juga mendapatkan pengetahuan, tapi kita perlu jangan sampai menikmati buah pohon pengetahuan.
Nah, kita kembali. Jadi Allah berkata, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Sementara iblis menargetkan bukan menjadi, tapi seperti. Tahu kenapa? Karena dia lebih suka. Bukan kau melihat berhala, tapi kau jadi berhala. Karena dikatakan akan menjadi seperti Allah. Jadi yang seperti Allah itulah idol. Bukan idol di luarmu saja. Kenapa dibikin berhala? Karena supaya orang menghormati dia. Jadi dia jadi Allah, jadi Tuhan. Tapi yang iblis takutkan lebih daripada berhala di luarmu adalah kau, kita, saya yang menjadi berhala. Katakan, now idol. Ternyata saya bisa jadi berhala. Diri saya terbangun ada berhala. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Dan ini yang paling Allah tidak suka. Maka dia menentang saudara. Karena dia menemukan engkau yang menjadi berhala. Maka dia katakan jangan ada Allah lain. Amin saudara. Mau di hadapanmu, di dalammu, sebenarnya di dalam kita pun tanpa sadar saudara, ya itu yang akan selalu mempengaruhi jalan hidup kita. Lebih gampang menyingkirkan apa yang di hadapanmu daripada apa yang di dalammu. Bahayanya berhala ini, idol ini adalah dia seperti kanker dan tumor. Yang dia adalah sel diri kita. Tapi menyimpang. Akibat dari, ya mungkin ini tambah-tambah informasi lah saudara. Radikal bebas. Akibat radikal bebas dari mana? Tanpa sadar kita terlibat dengan produk-produk yang dimana di situ membuat terjadi penyimpangan atau ada radikal bebas itu saudara. Mungkin kita bisa menerima semua yang saya bilang ini. Nah maksudnya adalah hati-hati dengan radikal bebas. Ya, hari ini kita kehendak bebas kita bukan untuk membuat kita mengalami radikal bebas. Wah, kata-kata saya dari tadi mantap-mantap nampaknya. Ya, kehendak bebas kita ini cocok ini, bukan membuat kita menerima radikal bebas dan membuat kita kanker dan tumor dan itu menjadi seperti idol bagi kita. Kalimat yang luar biasa ini. Targetnya iblis menjadikan kita ini lebih halus seperti Allah, tapi sebenarnya targetnya adalah kita yang menjadi idol itu. Maka iblis bekerja sedemikian rupa, ya khususnya dia tahu, ya Allah sudah memberikan peringatan. Jangan makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, memang dia tahu. Tuhan bilang pasti. Yang tadi, kehendak bebas tadi itu nanti diubahnya jadinya saudara. Ternyata itu pun sudah ditangkap sama perempuan itu. Kan perempuan itu yang mengatakan. Benar gak saudara? Iblis tenang-tenang aja. Kenapa? Iblis sudah bekerja mulai sejak kita salah dalam mendengarkan. Dan ini iblis tidak kasih tahu rahasia ini. Makanya saya berkepentingan ngasih tahu. Iblis rindu kita salah mendengarkan. Bahkan bukan salah mendengarkan. Dia suka kau mendengar. Sama seperti di tempat ini. Kalau kita mendengarkan khotbah, dia temukan hanya sekedar mendengar, dia suka. Gak apa-apa. Kita fasilitasi dia tiap minggu datang mendengar. Banyak tidak setuju kan? Kita lihat, lanjutkan. Next. Banyak saudara gak setuju lihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati
Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Next. Nah, perhatikan mulai ini saudara. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, dikatakan maka terbukalah mata mereka. Inilah hasil dari hanya sekedar mendengar dan mengakses pengetahuan saja, sehingga akhirnya terbukalah mata jasmani mereka, rohani mereka, rohnya maksudnya, supaya saudara jangan paham apa dulu. Mereka berdua dan mereka tahu, benar saudara. Jadi hanya tahu. Makanya katakan sama-sama, mendengar membuat aku tahu. Tapi mendengarkan membuat aku mengenal. Amin. Ya, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, next, dikatakan selanjutnya, ketika mereka, perhatikan, ketika mereka mendengar juga Pak, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Perhatikan, di dalam ruangan ibadah kita pun kita sering hanya mendengar. Mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Ya, jadi di dalam kadang-kadang dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus sudah sedemikian rupa bekerja, tapi kita hanya sekedar mendengar. Mendengar. Tapi untuk suara iblis, dia mendengarkan. Nah, percaya saudara, ayo kita lanjutkan. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Benar saudara? Next, dikatakan selanjutnya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapa yang bilang ini? Laki-laki itu, benar saudara? Manusia itu. Apa dibilangnya? Ketika aku mendengar. Jadi betul, dia memang mendengar. Tapi itu membuat dia tahu. Amin. Saudara belum mangka. Ayo, kita bisa lompat aja kita saudara. Lompat ayat 17. Sebenarnya bisa kita lanjutkan tapi biar lebih cepat. Karena Lukas menunggu kita. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur. Perhatikan, kan ini contoh yang tidak baik. Makanya Adam jatuh dalam dosa. Kenapa? Khusus iblis didengarkannya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan. Apa buktinya mendengarkan? Ada transaksi percakapan ayat 1, ayat 2, ayat 3. Benar gak saudara? Dilanjutkan lagi dan banyak situ kata ular, perempuan itu. Wah, mereka kompak banget, akrab banget. Kadang-kadang saya heran. Mungkin langsung aja to the point. Dan lebih baik saya katakan. Tidak perlu kita terlalu dekat dengan orang-orang. Dekat dengan orang-orang yang sudah jelas-jelas menolak firman Tuhan. Menolak kegerakan Tuhan. Menolak kebenaran yang kita bangun di sini. Atas dasar apapun itu.
Benar nggak saudara? Karena apa? Engkau akan merasa saudara, ya gak apa-apalah ku dengarkan. Tanpa sadar, iblis itu berkesempatan berbicara kepadamu. Pernah saya bilang, tidak ada orang keluar dari tempat ini karena dia mengalami lawatan Tuhan. Dan karena saking sungguh-sungguhnya sama Tuhan, dia keluar. Seandainya itu terjadi, saya yakin mungkin kalau waktu itu terjadi, saya mungkin lagi sakit lah itu, saya akan datangi dia. Mungkin waktu itu kau benar. Tapi karena yang keluar di sini adalah orang yang tidak benar. Makanya saya bilang, gak perlu kau dengar mereka. Karena apa? Perhatikan. Karena engkau mendengarkan. Siapa yang ngomong ini? Tuhan. Ini pasti enggak? Pasti. Tapi Adam, memang dia bilang, karena aku mendengar. Kesannya mendengar Allah. Tapi mendengar. Kita sedang berbicara tidak sekedar topik mendengarkan. Tapi inilah penentu kau mengalami now idol atau now worship. Luar biasa. Karena engkau mendengarkan. Apa bedanya itu saya bilang? Kalau saya mau kaji lebih banyak. Jadi artinya, ya, artinya mendengar itu. Engkau pasif, lihat sekarang. Apakah waktu kau mendengar khotbah ini, mendengarkan khotbah ini, kalaupun saya bilang mendengar, saudara harus bedakan. Kalaupun suatu ketika kita bicara mendengar juga ya Pak, definisinya yang saya maksud. Mendengar artinya, itu saudara pasif fisiolog. Artinya kau hanya pasif menggunakan telingamu. Tapi harusnya mendengarkan itu aktif kognitifmu. Jadi tidak hanya telingamu, tapi perhatianmu, tapi keantusiasanmu. Itulah sebabnya di tempat ini kita harus membangun respon. Amin. Karena respon itu sedang melatih kognitifmu. Engkau sedang melatih perhatianmu. Pandanganmu. Ketika engkau mendengar saja dengan pasif, engkau tidak melatih pandanganmu, maka sebenarnya waktu mendengar itu dan kau mendapatkan pengetahuan, kau seperti matamu terbuka katanya. Padahal sebenarnya ketika engkau mendengarkan, sebenarnya engkau sedang dibuka juga untuk berkesempatan melihat. Maka dikatakan mendengar dan melihat. Amin. Oke, jadi saudara luar biasa kalau kita memahami. Ya, coba buka kembali ayat 10 tadi. Kejadian 3:10. Saya mengulang-ulang ini, saya pingin kita clear dulu. Ya, ketika aku mendengar. Dia mendengar tapi saudara, dia hanya sekedar pasif. Atau dia hanya menggunakan hasilnya, pengetahuan yang dari yang dia alami dulu sebelumnya. Aku udah tahu sama seperti saya bilang tadi, judul khotbah, Now Idol. Saya percaya, saya bisa melihat, oh Bapak ini pasti mau bicara ini. Seperti saya dapatkan. Oh ada mau bicara AI ini, ada mau bicara ini. Gitu saudara. Tapi saya tahu, Now Idol itu justru diri kita saudara. Tanya, kapan idol pertama? Kapan idol pertama? Berhala pertama. Ketika Tuhan Allah membentuk dari debu tanah, itulah idol. Patung kan? Jadi supaya jangan patung dirimu, kau harus dihembuskan nafas. Makanya idol itu dirimu, artinya karena engkau tidak mengalami ya nafas Tuhan. Jadi idol itu bukan waktu manusia membuat dari Babel dan seterusnya. Ya, makanya Allah nggak izinkan idol ada di Taman Eden.
Wah, ini bisa jadi patung yang aneh ini, dihembuskannya saudara. Untung hembusan itu menghidupkan. Tapi kalau kau bertahan terus, Allah menghembuskan kau tercampak seperti angin puting beliung saudara. Jadi kalau angin puting beliung itu menghempaskan idol-idol. Tapi hembusan napas Tuhan itu membuat kau jangan jadi idol. Amin. Saudara, saya harus pastikan saudara menyadari ini kebenaran sekarang, now movement. Kebenaran sekarang harus membawa kita menyingkirkan now idol. Maksudnya apa saudara? Jadi ukurannya adalah bukan sekedar kau setuju. Saya bisa bilang dengan jelas, supaya kau clear. Siap? AI bukan idol. Tahan dulu ya. Bahkan patung itu tidak idol. Kalaunya ada, saudara. Kalau engkau, saya memastikan napas Tuhan mengisi hidup kita. Persoalannya adalah, ini kajiannya banyak, tidak hanya sekedar pernyataan saya hari ini aja, akan saya bilang minggu depan. Ketika kita tidak memastikan kebangunan rohani dalam diri kita, roh Tuhan Allah menyala-nyala dalam hidup kita, maka semua akan menjadi sesuatu yang mempengaruhi kita. Tapi jangan gunakan pernyataan saya hanya sepihak. Karena ya saudara, kita akan menjadi salah kalau kau melihat ini hanya pengetahuan. Contoh, kau ambil, kan Papa Kristo bilang, AI bukan idol. Saya cek dulu, rohmu antusias enggak? 100% pun kau mengambil kata-kata saya udah pasti engkau bukan jangankan AI, kau pun di dalammu ada idol. Yang menjadi masalah adalah kita menggantikan hembusan napas Allah, kita ambil dari AI itu. Semangat AI, pengetahuan AI, informasi AI, hebatnya AI, kita jadikan itu. Saudara, saking hebatnya AI, saya percaya sebentar lagi artis Korea bisa digantikan AI. Benar gak saudara? Karena tinggal dibuat patungnya, apalagi ada artis satu. Ya sih idolku, tapi ada kurangnya apa? Ada sedikit goresan sedikit dari sininya itu, aku gak suka. Maka dibuatlah patung yang gak ada goresannya, lebih cantik, lebih hebat dari artis Korea. Dimasukkan AI, maka dialah idol yang paling sempurna. Kembali lagi saudara, jadi penting sekali bagaimana memasukkan nafas Allah dalam hidupmu. Itulah kau harus benar dalam mendengarkan. Kalau ini tidak terjadi dalam hidup kita, maka segala yang dari luar, khususnya informasi, karena rajanya informasi adalah AI. Itu akan menjadi mempengaruhimu, menentukanmu, ya, menggantikan. Jadi kalau kita bilang tadi, mungkin tadi saya lewat, kata mendengarkan itu dikatakan hear with intelligence. Kenapa? Karena intelligence itu harus ditangkap oleh kognitifmu. Daya nalarmu, daya pikirmu, kemampuan memutuskan. Itu kognitifmu.
Jadi waktu kau mendengarkan itu harus aktif. Tapi kalau engkau tidak mengaktifkan itu, lalu engkau sekedar mengambil sumber, maka itu yang membuat engkau sedang membangun idol di luarmu dan di dalam dirimu. Clear saudara? Ini penting. Jadi hal yang utama jangan persoalkan hal yang di luarmu. Apakah ini berhala atau tidak? Tidak perlu. Yang perlu kau persoalkan di dalam dirimu sedang terbangun Tuhan Allah, segambar dan serupa Tuhan Allah, atau kau menjadi seperti Dia, berhala di dalam dirimu. Amin. Coba kita lompat ke Lukas. Dari tadi dia sudah memanggil kita. Lukas 6. Dapat? Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Next. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Katakan mendengarkan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Inilah ayat yang pertama membuat saya mencari tahu siapa idol pertama. Karena dikatakan di sini adalah mendirikan rumah. Ya manusia yang hanya mendengar, tapi Tuhan membentuk dari debu tanah dan menghembuskannya. Amin saudara. Ya, dikatakan itu saudara. Ya, jadi dikatakan ya, tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ya, ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi hari ini kita bisa tetap mendengar. Ya, kalau kita langsung maju ke hasil akhirnya, tanpa sadar engkau tidak pernah terbangun dengan kuat. Dan ketika ada tantangan, cobaan, godaan, engkau dikatakan saudara, ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saking hebat kerusakannya, kau lebih memilih meninggalkan destiny. Kau lebih memilih meninggalkan rumah rohani. Karena apa? Kita mungkin akan fokus. Ketika orang ada dalam posisi itu, fokusnya orang apa? Masalahnya kan, disalahkannya banjir. Kenapa? Kok bisa rumahmu pindah ke sana? Yalah waktu itu banjirnya gak tahu kalian. Begini. Oh air itu tekanannya kuat kali, begini. Pindahlah. Gak dipersoalkannya bagaimana dia membangun. Gak dipersoalkannya bagaimana selama ini dia mendengarkan khotbah. Karena dia tidak mendengarkan, tapi dia hanya mendengar. Dan di sini diajari, perhatikan ayat ke-48-nya. Ya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Dan ini yang gak disukai orang. Dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi siapa yang mendengarkan? Bukan orang yang pemalas. Bukan orang. Karena memang kenapa orang gak suka mendengarkan? Rumit, berat, panjang. Dan ternyata di tempat kita ini saudara difasilitasi.
untuk mendengarkan. Saya ini adalah pendeta yang pernah dianggap, ngapain di situ? Kenapa? Masa dengar khotbah harus ada laporannya? Harus ada laporannya, harus dibikin ini. Karena saya rindu, kita harus mendengarkan. Menggali dalam-dalam. Menggali dalam-dalam. Jadi itu mahal, saudara. Jadi kalau engkau hari ini senangnya mendengar, kenapa kau suka mendengar? Gak ada tanggung jawab. Tapi kalau engkau benar-benar mau, karena dengar, hari ini engkau sepertinya ekstra, tapi di depan engkau gak rugi. Banyak orang hari ini dia nikmati, santai aja. Yang penting, apalagi kalau bisa berusaha tidak mendengar. Ya, kalaupun ada khotbah terpaksa dia harus datang, minimal mendengar. Ini masalah now idol, saudara. Makanya ketika saya dapati, saya harus sampaikan ini. Makanya saya bilang, saya ingin menyampaikan now idol. Tapi saya tahu penentunya mendengarkan atau tidak mendengar. Amin, saudara. Sama dengan, ya kalau saya tidak sampaikan sama saudara now idol, lalu kita ajari saudara tentang now worship, tapi tetap saudara ada idol, bukan idol. Ya, benarkah kita now movement? Penting sekali. Kita harus menyingkirkan now idol. Apa now idol itu? Idol itu saudara. Segala sesuatu, baik yang di luarmu, terlebih yang di dalammu. Karena engkau tidak didorong oleh napas Tuhan. Tidak ada kebangunan rohani. Tadi waktu Miss Lestari ngomong, gitu saudara. Saya pikir hanya saya mendefinisikan, rupanya dia sendiri mendefinisikan. Saya ini jadinya orang bilang saya lama bicara. Tapi selama-lama dia berbicara, saya sadar diri. Kadang-kadang lebih lama kita scroll, saudara. Lebih lama kita, mana ada saudara. Aku sekali ini mau lihat TikTok, hanya satu TikTok. Sudah cukup, satu TikTok aja cukup. Mana mungkin saudara. Minimal kalau dibuka historinya saudara. Jadi jangan orang saudara, begitu orang kesaksian agak lama. Apalagi kalau kesaksian agak lama kau bisa gini. Tapi kalau papa khotbah lama, diam aja kita gak mungkin. Karena terlalu banyak dan terlalu lama dunia kita dengar. Kenapa kita kok gak adil gitu loh saudara. Dunia kita dengar scroll kita, gak pernah orang melihat scroll itu 1-2 biji. Gak mungkin saudara. Karena memang dibuat seperti itu dan saya kaget loh saudara. Tapi saya sadar, now idol kalau gak saya keluarkan. Kalau saya tidak mengerti, saudara, ya, apalagi sekarang AI, saudara. Saudara jangan pahami AI hanya ChatGPT. Kalau AI dibilang orang minimal, apakah kau level berapa? Level 1 hanya main-main itu. Level 2, level 3, level 4. Super intelligence. Tapi kalau kita melihat semua itu hanya soal intelligence. Dan kita bilang, ini kan hanya soal intelligence, ini kan hanya teknologi. Jangan cepat ngomong itu tanpa cek dulu. Apakah ada nafas Tuhan dihembuskan dalam hidupmu. Sehingga saya nggak mau mengatakan AI itu nggak salah atau tidak. Tapi saya bilang tadi, AI tidak berhala kalau kau mau. Benar gak saudara? Jadi penentunya kita. Kalau kita tidak aktifkan, makanya saya bilang tadi, apa arti mendengarkan? Mendengarkan aktif, kognitif. Amin. Makanya hubungannya kepada kenapa Tuhan begitu konsentrasi mendengarkan, melihat, mendengarkan. Dan kita baca, saudara, dikit lagi saudara. Kita kupas ini dulu, Lukas 6. Ayat berapa tadi? 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam.
dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi kau harus menggali firman Tuhan. Ya, sering kita saudara, kalau tadi dibilang, oh di sini ada hidangan yang lezat dan seterusnya. Tapi kalau kau tidak menggali dalam-dalam, maka sebenarnya kita tetap mendengar dan perhatikan kita punya potensi membangun berhala dalam diri kita. Perhatikan, kita tidak, ya, saya mungkin bacakan beberapa poin di sini sebelum kita akhiri. Jadi mendengarkan itu harus mendengarkan siapa. Amin. Makanya iblis tahu dan dia nggak kasih tahu sama si Hawa dan Adam itu. Ya, karena Hawa menganggap ini kan hanya soal informasi yang disampaikan ular dan memang aku tahu itu berbeda, tapi nggak akurat kita. Tapi dia lupa, dia mendengarkan. Jadi Tuhan definisikan dengan jelas bahwa Adam dan Hawa saat itu bukan sekedar mendengar, tapi mendengarkan. Kenapa saudara? Lihat percakapan mereka, tidak sekedar informasi. Itu mempengaruhi kognitifnya. Akhirnya dia mulai ragu, ya juga ya. Siapa yang gampang dipengaruhi kognitifnya? Orang yang tidak akurat firman Tuhan. Lihat Adam itu, Hawa itu tidak akurat. Antara Adam yang nangkap waktu dari Allah jangan makan, atau waktu Hawa mendengar dari Adam tidak akurat. Amin. Jadi saudara, maksudnya Allah tahu waktu kau mendengarkan ular itu, kau tidak sekedar mencari informasi, tapi engkau terhubung kepada siapa. Amin. Tapi mendengar, saudara, sementara mendengar, saya definisikan ulang, dari Lukas 6 ayat 47 sampai 49 ini, saya mau ngasih poin-poinnya adalah, mendengarkan itu mendengarkan siapa dan melakukan apa. Amin. Sementara mendengar tidak akan membawa kita bertemu dan mengenal pribadi firman itu. Banyak di antara kita dari tadi mendengar, tapi saudara, engkau tidak mampu menangkap. Kita tidak mampu menangkap bahwa ini kerinduan Tuhan. Cek. Dari tadi saya ngomong, adakah orang di tempat ini di hatinya berkata, ini kerinduan Tuhan untuk aku. Ketika itu tidak ada, bahkan kau anggap ini hanya sekedar informasi, ya aku setuju. Tapi kalau engkau sadari bahwa mendengarkan itu artinya engkau mendengarkan siapa, menerima siapa, dan engkau akan mampu melakukan. Jadi antara mendengarkan dan melakukan, itulah kita perlu respon. Apa arti respon? Respon itu sebenarnya adalah tindakan pertama yang dibilang Papa Joni tadi, untuk engkau ya percaya, karena percaya itu di jiwa kita. Jadi kalau kau percaya di jiwamu, maka kau mulai mengaktifkan aktif kognitifmu. Halo? Bisa sampai di sini dulu kesimpulan kita? Supaya saudara berhasil mulai sekarang kita harus praktekkan ini saudara. Kenapa engkau harus merespon? Karena ketika engkau mendengarkan siapa, amin, engkau mulai meresponinya sebagai bukti tindakan pertamamu, melakukan pertama, yaitu dengan percaya, sehingga percaya itu artinya engkau mulai melibatkan kognitifmu. Katakan amin. Yes. Itu tindakanmu. Sebelum engkau keluar dari ruangan ini, kau mulai melakukan dengan tindakan lain, saudara. Aku akan gali dalam-dalam,
Aku akan letakkan dasarku di situ. Amin, saudara. Itu saudara. Benar. Kalau ini kita bangun artinya apa? Dari awal kita sudah menemukan pribadi yang terbangun dalam diri kita. Bukan idol. Tapi Allah. Amin, saudara. Itulah sebabnya saya katakan tadi, sementara mendengar itu tidak akan membawa kita bertemu dan mengenal pribadi firman itu. Itulah buktinya ayat 47 tadi. Coba 47. Dikatakan tadi apa, saudara? Ya, setiap orang datang kepadaku dan mendengar perkataku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa. 46, ya, perhatikan 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Perhatikan ya, ini bahasanya tersirat ya. Katanya di sini adalah, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kesannya kita memanggil pribadi Tuhan, Tuhan. Amin. Padahal saya bilang tadi, kalau engkau mendengarkan, engkau akan bertemu pribadi. Tapi membuktikan dia tidak mendengarkan, tapi mendengar saja, maka dia gak ketemu pribadi. Apa buktinya? Dia berseru Tuhan, Tuhan, pribadi itu, ya. Lalu Tuhan berkata, engkau berkata, bukankah kami gini-gini? Tapi aku berkata, aku tidak mengenal engkau. Amin. Sejak tadi saya bilang, mendengarkan membuat kita mengenal. Mendengar hanya membuat kita tahu. Kita tahu gak berseru, Tuhan, Tuhan? Coba, katakan dulu, ada bedanya gak? Tuhan, Tuhan. Nah, ketika engkau akhirnya bertemu pribadi itu, ya, coba ya kalau saudara mau praktek, coba bilang siapa ya sebilang ya, Prabowo, coba panggil, Prabowo. Apa yang kurasakan saudara? Hanya sebutan, benar? Coba panggil, Papa. Saudara pasti lebih menghargai. Kenapa? Orangnya ada di sini. Benar saudara? Itulah sebabnya penting sekali kita memastikan saudara bahwa kita harus mendengarkan. Jadi saudara, mendengar adalah proses fisiologis pasif. Menangkap suara tanpa fokus. Sedangkan mendengarkan adalah proses aktif kognitif yang disengaja untuk memahami, menafsirkan, dan merespon informasi. Jadi kenapa kita harus perlu respon? Itu bukti engkau mendengarkan. Katakan, aku responi. Amin saudara. Jadi mendengar hanya menggunakan indera pendengaran, sementara mendengarkan membutuhkan perhatian penuh, emosi, dan sering sekali pengamatan visual untuk mengerti makna. Amin. Jadi saudara, mendengar itu proses pasif, fisik dan tidak disengaja. Contoh mendengar suara hujan dan seterusnya. Mendengarkan itu proses aktif, mental dan disengaja. Coba cara dudukmu hari ini. Kalau engkau hanya duduk, ngomonglah Pak. Ya udah, itu enggak sengaja, itu saudara itu kau enggak aktifkan. Tapi sengaja bila perlu. Ya Pak, aku dengar Pak. Itu kau sengaja saudara. Nah tujuan, kalau apanya saudara, mendengar itu saudara, tujuannya itu adalah hanya menerima stimulan suara. Ada suara yang kita dengar. Bahkan ini bisa buat penyakit. Saya khawatirnya kalau kita dengar khotbah tidak merespon yang benar, saya khawatirnya saudara seperti main TikTok 1 jam. Kan saya khotbah 1 jam nih, ya kan? Nah sama dengan main TikTok 1 jam. Ya scroll aja. Jadi saudara hanya mendengar. Dan ada kesaksian ya kemarin ya. Kenapa banyak orang kalau terlalu lama di depan media sosial atau internet, itu dia bisa hari ini anak-anak kecil sekalipun dia bisa agak Parkinson tremor. Kenapa tremor? Karena ternyata ada cairan pembalance di dalam kepala kita. Terlalu lama kita mendengar, itu jadinya dia kosong sehingga akhirnya
oyong kita saudara, seperti kapal yang agak mereng saudara. Nah dia baru berisi kembali kalau kita istirahat. Jadi saya khawatirnya kalau kau 1 jam di sini mendengar, pulang dari sini tremor. Apa yang dibilang Bapak itu? Tremor saudara. Kalaupun kau nggak mau dilihat tremor inimu, tapi mungkin kau mulai berpikir, ini agak susah aku nih, nggak terima aku ini. Tremor juga saudara. Amin. Ya. Kalau mendengar hanya mendengar, menerima stimulus suara. Mendengarkan, memahami, menganalisa, dan mengingat pesan. Apa yang kau dengar dari tadi? Jangan-jangan hanya now idol. Ya saudara, puji Tuhan. Nah mendengar itu kalau fokus atau perhatiannya tidak memerlukan fokus khusus. Mendengarkan membutuhkan konsentrasi tinggi. Siapa di sini jujur-jujur aja kita dari tadi konsentrasi tinggi. Saya berdoa terjadilah padamu. Amin saudara. Ya, karena kalau saya bilang siapa sini nggak mau konsentrasi, nggak ada yang jujur saudara. Mana ada yang mau jujur saudara. Udah saya mau berdoa yang itu aja lah saudara. Kalau ini dia mendengar itu jarang melibatkan respon emosional. Makanya orang yang mendengar pasti dia nggak suka merespon. Baru dia respon kalau ada yang lelucon bagi dia saudara. Saya lebih suka sesuatu kebenaran, engkau tertawa saudara, tapi waktu lucu kau diam aja saudara. Pak saya mau yang serius aja Pak, saya pasti antusias saudara. Ya. Sementara mendengarkan itu melibatkan emosi, empati dan seterusnya saudara. Amin. Saya berdoa, biarlah ini ya langkah awal. Amin. Supaya jangan ada idol dalam diri kita. Yang menentukan adalah apakah engkau mendengarkan. Sama seperti lihat, ini bukan main-main. Tuhan yang ngomong sama Adam dan Hawa. Tidak, kau mendengarkan si iblis tapi kau mendengar aku. Kenapa? Karena manusia itu sendiri bilang, aku mendengar langkahmu. Kan ketangkap kan? Kan betul kan? Kau mendengar aja kan? Tapi kau kutemukan, kau mendengarkan si iblis itu suara lain. Persoalannya bukan sesederhana kita tidak mendengar saudara. Persoalan kita tanpa sadar suara itu tetap kita dengar. Siapa bilang di sini yang mendengar tidak mendengar? Mendengar juga. Benar gak saudara? Ya. Tapi justru yang kita dengar itu membentuk minimal makin resistan kita saudara. Ya, makin resistan. Makanya orang yang idolnya sudah terbangun dalam dirinya. Kita mau khotbah, kita mau nasihati, kita kasih, bahkan kita tumpangi tangan. Itu seperti patung kita tumpangi tangan saudara. Ya, pernah gak kau patung kau tumpangi tangan, berubahlah engkau. Gak akan berubah dia saudara. Benar saudara? Saya pernah, ya, bukan saya tumpangi tangan, saya sirami minyak. Waktu itu ala minyak urapan saudara. Setiap lewat saya siram minyak ke tempat yang mau dibangun kuil waktu itu saudara. Ya. Tapi saudara, yang Tuhan butuhkan jangan sampai ada idol dalam diri kita. Apa idol itu? Tidak hanya, jadi beda. Kalau idol dalam diri kita itu bukan kau paksakan saudara ada benda di dalammu. Ya. Lebih berbahaya idol di dalam diri kita daripada idol di luar kita. Saya akui ada idol di luar. Tapi yang lebih berbahaya adalah idol dalam diri kita. Karena dia tidak berbentuk patung. Bagian dari diri kita. Ya, kita melihat masa depan kita itu seperti yang kita bangun. Bukan yang Allah mau. Itu idol saudara. Kalau yang lalu saudara menganggap saya bicara idol itu hanya film Korea. Tapi ketika film Korea atau artis Korea itu membuat di dalam diri kita, itu lebih rumit mengeluarkannya saudara. Lebih rumit saudara. Amin saudara. Sama dengan orang. Ya, dia emosional. Wah, kita menganggap dia preman. Berhalanya adalah yang di luar ini betul-betul gini-gini. Lebih berbahaya, contoh.
Ya, ketika dia sudah setuju itu, digoresnya segala lambang tato itu, saudara. Saya tidak bicara tatonya, tapi tato itu kan jadi susah kan dilepaskan. Ngerti nggak maksudnya, saudara? Jadi lebih susah, saudara. Kalau engkau tidak menyadari ini, mungkin gampang, ya. Kenapa kau harus pakai salib apamu? Atau kenapa kau ikonmu gambar itu? Gampang melepaskannya, saudara. Saya mungkin ngomong hari ini, ya saudara, dengar. Tapi idol dalam dirimu itu yang susah. Saya ngomong tes. Percayalah anak muda, masa depan itu ada dalam Kristus. Setuju? Belum tentu, Pak. Karena apa? Idolnya sudah di dalam dirimu. Ketika kita bicara hari ini, saudara. Saya sangat menikmati pengertian yang benar. Yang saya bilang, ya, Gen Z, Gen Alpha. Saya tidak mau, ya, contoh anak muda, inilah Gen Z. Saya nggak mau. Saya yang membuat itu termatrai dalam dirimu. Saya nggak mau. Saya akan selalu bilang kau generasi Kristus. Tapi dunia yang akan selalu berbicara kepadamu, ya kan saya generasi Z, Pak. Saya kan generasi ini, Pak. Ya kan? Kita akhirnya membangga-banggakan itu. Itu pun idol dalam diri kita. Dan kau tidak tahu, semua itu memang setan tahu, saudara. Makanya setan bilang gini, hei perempuan, dengarkanlah aku. Saya percaya, minimal Hawa akan bilang, no, saya sudah diajari pendeta saya. Hati-hati dalam mendengarkan. Dia nggak ngomong gitu dulu, saudara. Ditawarkannya sesuatu, bukan topik mendengarkan. Ya, selama ini, saudara, kita nggak sampaikan mendengarkan, tapi masuk dengan jalur yang lain. Ya, saya waktu menyadari itu, saudara. Ini bukan masalah Gen Z, Gen Alpha, X atau Y, bukan. Kita generasi Kristus. Tapi iblis akan selalu membatalkan dengan cara membangun idol dalam diri kita. Makanya lihat, clear, saudara udah clear? Allah yang mau kita serupa dan segambar. Iblis mau kita seperti Allah. Siapa yang seperti Allah? Berhala. Makanya orang menyembah berhala karena bagi dia itu seperti Allah. Clear sekarang? Dan siapa yang membuat seperti Allah itu? Pasti dia akan berusaha untuk mengalihkan pendengaran kita supaya kita jangan sampai kepada kebenaran. Mari kita bangkit berdiri.